Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara yang paling banyak diserang. Social engineering bermodus penipuan melalui file atau dokumen undangan pernikahan berformat APK telah berhasil memakan korban di Kota Malang, Jawa Timur yang harus kehilangan saldo rekeningnya hingga 1,4 miliar. Cyber security atau kerap disebut dengan keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan dan akses tidak sah. Keamanan cyber menjadi semakin penting karena aspek keamanan cyber mencakup penggunaan firewall, enkripsi data, dan kebijakan akses yang ketat. Maka dari itu, melatih kesadaran keamanan pengguna juga penting dalam strategi ini. Pentingnya mengenai materi ini, oleh karena itu, kelompok kami mengambil penelitian kualitatif yang berjudul Pengaruh Serangan Cyber Terhadap Kemajuan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, jadi kami di sini akan mewawancarai Kak Tiara tentang cyber. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zaki Alfarizi dari D3 Sistem Informasi. Sebelumnya saya nggak sendirian nih, saya bersama teman saya yang bernama Latsmianda Cinta Ayu. Jadi dengan judul makalah kami yaitu Pengaruh Serangan Cyber Terhadap Kemajuan Bangsa. Sebelumnya boleh kali ya Kak Tiara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Sakinah, biasa dipanggil Tiara. Saat ini bekerja di salah satu bank BUMN sebagai Cyber Threat Intelligence. Jadi memang makan sehari-harinya itu berhubungan dengan cyber. Oke, boleh kali langsung pertanyaannya kali ya. Yang pertama itu bisa nggak kakak jelasin secara umum bagaimana serangan cyber dapat mempengaruhi kemajuan bangsa? Sebenarnya serangan cyber itu sama seperti serangan yang dilakukan secara fisikal. Misalkan kita tahu kalau perang, misalkan saat ada perang kemudian ada korban jiwa gitu, kita tahu bisa dihitung korban jiwanya. Sedangkan serangan cyber itu kita kadang nggak sadar kalau kita sendiri menjadi korban jiwa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa berpengaruhkah serangan cyber pada keberlangsungan bangsa, itu sebenarnya sangat berpengaruh. Itu apalagi nih ya, yang target utamanya mereka itu adalah Gen Z seperti kita. Kayak gitu. Jadi bukannya secara fisikal kita yang diserang, tapi biasanya yang diserang sama mereka itu adalah pengetahuan kita, intelligence kita, bahkan mentalnya kita. Karena nggak langsung ya Kak penyerangannya? Iya, betul. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar loh kita di Jadi lumayan bahaya Kak. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Menurut Kak Tiara, sektor mana yang paling rentan terhadap serangan cyber dan mengapa? Oke, untuk sektor yang paling rentan itu mungkin banyak orang yang berpikir adalah perbankan atau financial institutions, karena kan di sana banyak data-data terkait keuangan ya, apalagi rata-rata orang-orang itu financially motivated, jadi mereka itu menyerang untuk mendapatkan uang gitu. Bahkan kita kemarin dengar kan ada salah satu kasus di Indonesia yang cukup booming, yaitu salah satu bank itu terkena serangan gitu ya, dan mereka itu minta uang, itu udah jelas banget. Tapi sebenarnya dari data dan pengalaman aku menangani cyber, yang paling rentan itu adalah industri kesehatan. Jadi yang paling banyak diserang itu kebanyakan healthcare seperti rumah sakit, kemudian Kementerian Kesehatan dari seluruh dunia. Kenapa sih mereka nyerangnya ke arah sana? Yang pertama, data-data mengenai orang sakit itu jauh lebih menarik mungkin bagi mereka. Karena bagi orang-orang yang mungkin data-data pribadi seperti penyakit itu bisa menjadi salah satu makanan mereka dalam melakukan penyerangan. Misalkan nih, kita tahu si A sakitnya misalnya sakit jantung, kita bisa loh melakukan beberapa penipuan gitu ya terkait penyakit jantung untuk kita minta uang sama mereka seperti itu. Dan data-data itu selain mereka kita sebutnya selain mereka curi, mereka akan jual data itu ke orang yang lebih membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu siapa? Orang-orang yang ingin menggunakan data-data tersebut secara ilegal. Nah, tadi kan menurut kakak tuh ada dari kesadaran ininya ya kak, masyarakatnya sendiri. Nah, menurut kakak nih langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya tuh apa sih kak? Yang pertama pastinya banyak-banyakin
ini agak susah ya kalau nyuruh kayak gini ya, tapi banyakin film yang berhubungan sama hacker-hacker. Jadi kita tahu hacker itu tuh seberbahaya apa dan seserem apa. Itu yang pertama. Kemudian untuk kita nih mahasiswa, untuk teman-teman yang mahasiswa, itu kan teman-teman pasti jauh lebih kritis dong dibandingkan dengan bahkan dengan kita-kita nih yang udah lulus. Coba deh kalian lebih banyak baca mengenai apa sih manfaat dan juga manfaat dan juga crucial energy dari cyber security itu sendiri. Terutama nih misalkan teman-teman tahu kalau misalkan oke lah kita tahu judi online itu berbahaya, tapi bahayanya itu apa? Bahayanya itu oh iya kita jadi kurang uang, bukan cuma kurang uang doang, tapi ada hal lain, misalkan data kita yang terekspos atau mungkin pinjol data kita yang terekspos. Seberapa penting kita dalam menjaga data pribadi kita sendiri, itu juga termasuk salah satu cara untuk melakukan pengamanan cyber. Mungkin segitu aja kali ya sisi wawancara kita dengan Kak Tiara. Banyak hal yang bisa saya ambil dari pengalaman Kak Tiara yang sebelumnya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.